Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam tasliman katsiran ma ba'd wa ya ibadallah usikum wa bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qul ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur pada Allah SWT yang begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita semuanya yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salam serta selawat semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya termasuk kita sampai akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, bahwa bulan ini kita memperingati satu hari yang saya kira bersejarah, yaitu Maulid Nabi, ya. Dalam bahasa beliau yang dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya. Tahun 20 April tahun 571 Masehi. Nah, di kalender kita tertulis tanggal 29 ya, besok Oktober, maka ada cuti bersama 5 hari di tanggal 28. Ya, jadi 28 Oktober sampai 1 November. Cuma kita nggak tahu nih, cuti ini mau kemana. Dalam suasana yang demikian ini tentu saja ya kita istilahnya harus prihatin gitu kan. Kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Karena pandemi ini menunjukkan jelas terang benderang bahwa dengan makhluk yang sangat kecil ini tidak hanya di Jogja tapi seluruh dunia ya semuanya pakai masker sekarang ini kan. Kalau pidato khotbah boleh katanya. Tapi lebih baik memang dikasih shielding plastik ya sehingga aman ya. Di Masjid Jami minum air tadi sudah pakai. Jadi enggak khawatir. Tapi insya Allah ya, karena sebenarnya ya takdir Allah ya, yang kemudian mendapatkan virus kemudian sampai meninggalnya itu sebenarnya lah menunjukkan kemahakuasaan Allah, keperkasaan Allah yang maha segala maha dan maha juga memaksa. Ya. Jadi walaupun dokter ternyata banyak yang mati juga ya kan. Itu artinya semuanya kuasa Allah itu sendiri. Sehingga pada tempatnya kalau kita ini tadi justru semakin dekat ke Allah, karena kalau Allah sudah berkehendak maka 7 hal ini kita bisa menghindar. Apa itu? Kita bisa ketawa ya, bisa juga menangis ya. Di dalam surat An-Najm itu adalah takdir Allah itu. Hari ini bisa menangis atau tertawa, sakit sehat, mati hidup ya. Apalagi ada orang yang kaya raya dan sedangkan ada yang melarat melutangnya banyak. Apalagi ada orang yang single saja sampai tua sampai mati. Ada yang punya istri, ada yang punya anak, ada yang enggak. Alhamdulillah saya juga punya anak, punya cucu. Tapi ada teman yang enggak punya anak ya, punya anak tapi enggak punya cucu. Semuanya adalah takdir Allah itu sendiri. Itu kemudian apalagi yang kita harus bersyukur, tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi umat muslim itu minoritas ya di bumi ini. Itu kita pantas bersyukur. Nah inilah kita ikuti tentu saja yang menjadi teladan kita ini Rasulullah SAW. Bagaimana beliau ini memberikan contoh di dalam kehidupan ini, di dunia ini yang relatif sementara dibandingkan nanti adalah di akhirat itu sendiri. Ini yang penting sekali. Jadi mumpung masih hidup, masih sehat, alhamdulillah ya kan.
yang lain disyukuri apapun adanya. Kemudian hidayah ini tadi, jangan kita lepaskan. KTP-nya sudah Islam, nggak pernah sholat, ini menyedihkan bukan? Sudah agamanya Islam, tapi kelakuannya jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Karena dari hidayah itulah yang nanti goalnya itu kita masuk surga apa neraka. Ini yang luar biasa kan, kita selalu diulang-ulang di dalam kita baca atau mendengarkan pengajian kan, memang di akhirat itulah yang selama-lamanya kan. Dengan keadaan yang ya istilahnya motivasi sangat banyak, ribuan, jutaan, miliunan kali daripada keadaan di dunia ini. Ini yang harusnya ke sana kita selalu berpikir. Maka saya kira dengan memperingati kelahiran daripada Rasulullah junjungan kita ini, beberapa hal kita ambil maknanya banyak sekali. Tapi saya menekankan satu hal saja. Yang itu sebenarnya kita, setiap manusia, tidak yang muslim apalagi yang muslim ya, itu mendapatkan sifat daripada Allah Azza wa Jalla yang ditiupkan pada kita dikala kita masih dalam kandungan. Yaitu Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah itu sendiri ada di dalam setiap manusia. Itu orang bila mengatakan namanya God spot. Sehingga orang nanti walaupun dia melakukan kejahatan, melakukan hal yang istilahnya dilarang oleh Allah, pasti pada dirinya sendiri pun ada pertentangan karena membawa sifat-sifat baik daripada Allah SWT itu sendiri. Nah, dari yang kita kenal 99 Asmaul Husna itu, kita ambil satu saja dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu sifat yang selalu kita ucapkan. Ya, sifat Allah yang sering kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang Ar-Rahmanir-Rahim, sifat kasih sayang. Ini yang saya kira menjadi sentral atau intinya inti istilahnya kan. Jadi Rasulullah bagaimana beliau memberikan contoh, ya kan? Jadi ambil dua saja, ya. Ambil dua saja. Bagaimana dikala orang Quraisy ini atau orang Makkah ini memperbaiki Ka'bah, ya kan? Karena rusak, pernah ada banjir dikala zaman Nabi Nuh dan sebagainya kan. Semua membersihkan, tapi dikala terakhir memasang Hajar Aswad, ini semua kabilah, pimpinan kabilah itu merasa saling lebih hebat, ya kan? Maka ada seorang pemimpin daripada Quraisy namanya Umayyah bin Mahirah Al-Makhzum mengusulkan, wah ini ramai sekali, gimana nih ya? Barang satu untuk rebutan. Jadi semuanya sudah baik, tinggal memasang Hajar Aswad, tapi ya pertikaian muncul, merasa hebat masing-masing kabilah itu kan. Maka oleh Umayyah ini disuruhkan, oke, kalau begitu begini saja, besok pagi siapapun yang datang paling pagi di tempat ini, arena Ka'bah itu, dialah yang punya hak memasang Hajar Aswad itu. Oke, disetujui. Nah, kita paham bahwa esok paginya yang paling duluan, ya paling awal datang adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebenarnya lah beliau itu berhak, ya kan, memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Tapi ini kelebihannya, beliau orang yang cerdas tapi arif bijaksana, orang yang mengedepankan tadi rasa kasih sayang sesamanya. Maka dengan itu beliau menggelar sorbannya, ya, selendangnya itu, Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Kepada setiap pemimpin kabilah itu disuruh menggotong rame-rame dari pinggiran selendang tadi itu, ya, sorban beliau dijunjung. Kemudian setelah dekat dengan tempatnya, barulah Rasulullah itu mengambil dan memasangkannya. Ini peristiwa yang sederhana sekali, tapi mengandung makna yang luar biasa, ya kan? Bagaimana orang-orang ini memang di dalam nanti surat Hud misalnya saja, memang kalau Allah itu ya menginginkan semua manusia itu bersatulah, ya kan? Ya, jadi di ayat 118 surat Hud itu, ya, saya ambil bacaannya saja. Dan jika Tuhanmu mengendaki, ya, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Jadi perbedaan ini
memang sunatullah, ya kan? Sehingga kita bagaimana mengambil kebijakan tadi supaya berbeda itu tapi tetap menjaga kehormatan masing-masing, menghargai begitu kan, tenang, tentram, ini yang penting, ya kan? Jadi penting sekali besok pilkada itu ya, pasti ada berbeda pilihan begitu kan. Nah, semestinya itu dianggap saja ya sebagai orang nonton sepak bola begitu kan, selesai sudah gitu. Ini yang tidak mudah kadang-kadang kan. Ini kembali ke Rasulullah tadi itu, sifatnya itu tadi ya kan, menghargai semuanya ya, perbedaan dan sebagainya, malah hampir perang begitu, tapi ditenangkan beliau dengan kebijakan seperti itu. Inilah sumbernya adalah sifat kasih sayang itu sendiri. Ya. Jadi di sana campur aduk ya antara kecerdasan pikiran, hati yang bersih, ya kan. Kemudian tadi pikirannya itu untuk mendamaikan, ya kan. Jadi ini mengalir mestinya di dalam ayat lain di surat Al-Hujurat nanti ayat 10 kita tahu bahwa kalau ada dua orang atau kaum muslim ini bertikai gitu, kita mestinya mendamaikan begitu. Ini yang tidak mudah sekarang ini, negara yang muslim mengebom negeri muslim yang lain. Ini apapun itu alirannya ya, adalah sangat disesalkan itu sendiri. Jadi mestinya kalau ada orang sesama mukmin apalagi bertikai atau sampai tadi ke derajat sampai negara atau tadi aliran dan sebagainya, semestinya lah kita tenangkan, kita damaikan, ya kan? Karena semuanya itu kan kita dari satu orang yang sama, Nabi Adam alaihissalam, dan kita juga akan menuju ke hal yang sama, yaitu mati ke dalam tanah itu sendiri. Itu sebagai contoh. Contoh yang kedua tadi, bagaimana Rasulullah mengajarkan. Jadi dari kasih sayang itu muncul sifat sabar, selain cerdas tadi, mikirkan semuanya. Contoh yang kedua ini adalah kita ingat peristiwanya seorang Badui yang baru masuk Islam, masuk masjid tapi kencing gitu. Ini bagi sahabat yang lain membuat marah gitu kan, masjidnya kencingi gitu kan. Tapi Rasulullah tadi karena faham, dia belum tahu ini, orang Badui tadi kan. Maka jangan marah-marah dulu, biar diselesaikan kencingnya itu. Setelah selesai baru dikasih tahu dan dibersihkan itu. Ini adalah sesuatu yang contoh lagi kesabaran Rasulullah, ya kan? Jadi dari kasih sayang menahan amarahnya baik untuk diri sendiri maupun yang lain-lain ditenangkan, ya kan? Kalau dimarahi orang nggak tahu ya malah keluar daripada Islam itu sendiri. Ini dua contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan tadi sifat daripada Allah yang istilahnya sering kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Jadi ada beberapa banyak hal, tapi kita coba tangkap 5 dari kejadian tadi, yaitu yang pertama tadi saya kasih S semuanya, 5S. Yang pertama adalah sayang, kasih sayang, ya kan? Ada empati, ya apa bahasa Jawanya? Jadi kita empati itu istilahnya memahami lah. Orang Badui tadi memang belum paham, ya kan? Jadi kencing ya jangan malah dipukul dan sebagainya, ya. Ada empati, ada kasih sayang. Yang kedua adalah Rasulullah itu kalau bekerja itu bersungguh-sungguh. Ini juga penting bagi kita yang sering kerjanya apalagi PNS ini banyak yang tidak sungguh-sungguh melayani dengan terlalu santai dan sebagainya. Padahal Rasulullah mengajari kita umatnya ini dengan bekerja bersungguh-sungguh, ya kan? Jadi bersemangat, ya kan, bekerja keras. Karena semuanya nanti ditimbang, ya. Walaupun nggak ada orang lain pun akan ditimbang pekerjaan baik kita ini, ya. Karena ada malaikat yang mencatatnya dan nanti dipertanggungjawabkan pada yaumil akhir. Jadi ini kata-kata tadi kerja sungguh-sungguh itu berhubungan dengan kata yang sangat agung sekali, ditekankan sekali dalam Al-Qur'an, ya, oleh Allah SWT. Adil itu adalah penting. Jadi misalnya orang bekerja itu harus sering saya ungkapkan, antara hak dan kewajiban itu berimbang. Itulah contoh daripada adil. Jadi jangan sampai haknya gajinya diterima setiap bulan, kerjaan terlalu santai. Ini kalau jomplang itu namanya dolim. Ya. Yang sebaik-baik manusia ini dalam Islam adalah yang kerjanya ini bersungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak hanya tadi misalnya pegawai negeri tidak hanya bekerja sungguh-sungguh, tapi di dalam melayani juga sopan santun, banyak senyum, menghormati
Ini namanya plus, ya. Kewajibannya menjadi plus, excellent, atau kita kenal dengan ihsan, ya. Ini yang sebaik-baik orang, ya kan. Jadi bukan nuntut ya haknya yang harus naik-naik, tapi pekerjaannya malah seenaknya saja. Yang ketiga adalah seimbang. Artinya antara berfikir dan bersikir itu berseimbang. Kalau saya ambil walaupun itu S, ya spiritual itu penting, ya kan? Karena tadi apapun yang kita omongkan, apa yang kita kerjakan ini dicatat dan nanti itu dipertanggungjawabkan di yaumil akhir ini. Sampai ngomongnya ini benar nggak dengan apa yang dilakukannya, ya kan? Ini apalagi tadi ngomongnya sudah menyakiti hati orang misalnya saja. Walaupun orang itu diam, ya kan, dia hanya monggo kerso Gusti Allah, ya kan, yang maha tahu. Itu bisa membalik luar biasa itu kan, difitnah, ya kan, dan sebagainya itu kan, dicaci maki dan sebagainya. Dia harus hati-hati. Jadi ini berhubungan dengan spiritual, ya kan, ada keseimbangan di sana antara ya berfikir dan bersikir itu. Yang keempat adalah Rasulullah memberi contoh hidup yang sederhana. Jadi tidak berlebih-lebihan, apalagi tadi menonjolkan, ya kan, ria dan sebagainya. Di dalam Islam Rasulullah itu mencontohkan hiduplah yang sederhana saja. Jadi nggak usah ditonjolkan, apalagi supaya orang menjadi kagum, ya kan. Saya ingat ada kata orang Padang itu rancak di Labuan supaya orang mengaguminya walaupun dia banyak utang misalnya saja. Itu kesederhanaan. Jadi hal yang penting, ya kan. Jadi kalau hidup sederhana itu menjadi lebih enak, ya kan. Tidak harus memaksakan diri beli ini, beli itu, ngutang ini, ngutang itu. Saya kira hidup sederhana. Rasulullah sendiri menjahit bajunya yang sobek, sandalnya yang putus. Coba orang yang paling dekat dengan Allah saja memberi contoh demikian, ya. Mestinya kita ya paling tidak menyamainya, ya, untuk hidup sederhana itu sendiri. Di kita ini orang korupsi itu menumpuk kekayaan biar nanti sampai 7 turunan masih. Ini kan sesuatu hal yang malah kemudian nanti berbalik, ya kan. Anak yang dimanjakan tentu saja akan menjadi keluar daripada garis yang lurus. Yang terakhir tadi ada kesabaran. Jadi yang pertama nanti adalah kesyukuran itu yang contohkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, ya, ditegur oleh istri di Aisyah, apa nggak boleh aku bersyukur, ya kan. Jadi walaupun ditanggung dia masuk surga, ya kan, beliau masuk surga, justru itu bersyukur, ya kan. Kalau sudah menjadi seorang muslim mestinya bersyukur. Karena apa? Surga itulah akan diberikan pada kita. Sehingga memang seharusnya kita memperbanyak doa, ya, memperbanyak ibadah kita, dan kualitasnya juga semakin ditingkatkan. Dengan adanya pandemi ini adalah ya kita semestinya dua hal tadi, utamanya ini kualitas kita ini, kekhusyukan kita ini, ya kan, lebih dipertebal lagi, sholat kita lebih difokuskan lagi, ya kan. Jadi berpikir apa sekarang, ini kita dicatat amal kita, padahal kita nggak tahu ini ada pandemi mau mati kapan dan sebagainya, ini, ya kan. Jadi ada dorongan ke sana untuk semakin memperbanyak ibadah kita itu. Jadi syukur, kemudian sabar tadi berhubungan dengan sudah disinggung, yaitu masalah bagaimana kasih sayang itu kan berhubungan dengan kesabaran, tidak mudah marah dan sebagainya itu kan. Jadi saya kira itu penting karena sering kita lupa gitu kan, barang sedikit mau berkelahi. Yang paling saya sedih sesama takmir masjid mau kelahi.